Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Seperti malam-malam yang lalu, aku bersama dua sahabatku selalu ngobrol di musola sampai larut. Apalagi kalau ada berjanji atau darusan. Kedua kawanku, Mahsun dan Rosi, memilih musola sebagai tempat ngobrol karena di sini lebih tenang dan terjauh dari maksiat. Terutama minuman beralkohol seperti yang disediakan di warung-warung desa. Obrolan kami menjurus tentang hobi memancing, kegiatan yang dari dulu sangat kami gemari. Dan sudah cukup lama kami tidak melakukan hal itu bersama-sama. Kami semua disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Aku sendiri masih menimba ilmu agama pada Pak Rohman. Akhir-akhir ini aku bahkan memperdalam ilmu kebatinan dari beliau. Meski belum sepenuhnya menguasai, tapi aku sudah mampu menembus alam gaib. Akhirnya obrolan kami menjadi musyawarah untuk menentukan tempat memancing. Ada kerinduan bagi kami untuk melakukan secara bersama-sama. Kami terus bertukar pendapat tentang tempat yang akan kami tuju, di mana tempat itu harus cocok saat dikunjungi malam hari. Karena hanya di malam hari kami bisa melakukan kegiatan tersebut. Dan terciptalah kesepakatan tentang tempat itu, yaitu di tambak dekat pantai daerah Sobo, Kota Banyuwangi. Selepas sholat isya, kita berangkat dari rumahku dengan menaiki motor. Aku sendirian, sementara Rosi dan Mahsun berboncengan. Tidak lupa kita membawa bekal makanan dan sebotol kopi agar kita tetap terjaga semalaman. Bahkan rencananya hingga subuh menjelang. Dan yang paling utama adalah bekal rokok. Entah kenapa barang makro itu selalu kami nomor satukan, bahkan melebihi makanan pokok. Sepanjang perjalanan angin bertiup cukup kencang. Bagiku itu merupakan hal yang aneh, karena cuaca saat ini bukanlah musim angin. Dan ketika hampir sampai tujuan, aku melihat sesosok seperti meteor melintas dari atas menuju tambak. Cahayanya kuning kemerahan sebesar kepala bayi. Dan tampaknya hanya aku saja yang melihat sosok tersebut, karena kedua temanku itu tidak menunjukkan rasa terkejutnya. Tepat jam 8 malam, kami tiba di tempat tujuan. Kami memarkir motor di rumah Pak Joko, yang merupakan pemilik tambak. Dia berkata kalau malam ini ada acara keluarga, sehingga rumah kosong. Saat selesai nanti, kami langsung disuruh pulang saja. "Hati-hati kalian," pesan Pak Joko kemudian. Ucapan terakhir itu sempat membuat kita sedikit heran. Namun kami tetap berpikir, mungkin yang dimaksud adalah supaya jalan kami lebih hati-hati karena gelap. Saat akan membuka pintu gerbang, kami sempat membaca sebuah tulisan yang bertuliskan pintu harap ditutup kembali.
Padahal, jika dipikir dengan logika, di sana hanya ada jalan ke Tambak dan tidak ada akses jalan untuk umum. Dan yang membuat kami lebih terheran lagi adalah sebungkus kain putih yang digantung di pintu. Aku meyakinkan kedua temanku agar berpikir positif. Padahal menurut kata hatiku, ada sesuatu yang tidak beres. Saat memasuki daerah pertambakan, kami memilih agak dekat dengan rumah Pak Joko. Kami berharap cahaya lampu rumah dapat menyinari saat memancing, meski hanya remang-remang. Rosi memilih tempat yang tidak jauh dari sinar lampu, sedangkan aku berada sekitar 10 meter darinya. Dan yang paling jauh adalah Masun. Dia berada sekitar 30 meter dariku, hingga tidak kelihatan dikarenakan jauh dari sinar lampu. Di sana, dia duduk di bawah pohon pisang. Sudah 30 menit kita memancing, namun aku dan Rosi belum mendapat seekor ikan pun. Umpan kami sama sekali tidak disambar ikan. Berbeda dengan Masun, dia berteriak dari kejauhan bahwa dia dapat ikan banyak. Akhirnya aku meninggalkan alat pancing dan menghampiri Masun, sekalian membawa wadah untuk ikan hasil pancingannya. Tapi aku sangat terkejut saat tiba di sana. Masun dengan santai menghisap rokok. Ketika aku tanyai perolehannya, dia malah menyangkal. Dia merasa tidak berteriak memanggilku. "Jangan bercanda kamu," ucapku masih terheran. Masun tetap bersikeras kalau dari tadi fokus pada kail. Dia juga mengatakan hal yang sama, sepi dari godaan ikan. Dengan bingung, aku kembali ke tempat semula, meninggalkan Masun sendirian dengan rasa percaya dan tidak percaya. Kalau bukan dia yang ngomong, lalu siapa yang berteriak? Batinku bergumam. Kembali aku memancing sambil menyulut sebatang rokok untuk mengalihkan pikiran agar tidak kalut dan tetap fokus dengan pancingan. Dan ternyata Rosi juga mendengar teriakan tersebut. Dia menanyakan tentang ikan yang didapat dari Masun. "Ah, dia bohong," jawabku sekenanya. Karena kalau ku jawab jujur, dia pasti akan merinding ketakutan. Tidak berapa lama kemudian, angin besar datang menerpa, hingga membuat pohon-pohon sekitar bergoyang. Namun anehnya, yang terlihat hanya 2 pohon saja yang bergoyang keras. Itu pun melawan arus angin. Sementara yang berada di sampingnya hanya pelan-pelan saja mengikuti arah angin. Aku melihat kedua pohon itu seakan sedang digoyangkan. Setelah semua kembali tenang, di saat itulah terdengar teriakan Masun. Dengan sangat keras, dia berucap kalau mendapat ikan yang besar. Disuruhnya kami mendekat untuk membantu mengangkat kailnya. Dengan segera, aku dan Rosi meletakkan kail, lalu menuju ke tempatnya. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat ada 3 sosok pocong yang berdiri di belakang Masun. Aku yang khawatir kalau Masun akan dibawa ke alam lain, segera membaca rapalan yang diajarkan oleh Pak Rohman. Sedangkan Rosi ketakutan berada di balik badanku. Sementara Masun terlihat bengong seperti kehilangan kesadaran. Aku terus mencoba mengusir sosok tersebut. Aku kerahkan semua kemampuan yang kumiliki, hingga dengan perlahan pocong-pocong itu lenyap. Di saat itu pula angin kencang datang, dan secara tiba-tiba tubuhku terhempas ke arah tengah tambak. Sekilas aku melihat sosok hitam besar mengeram di tengah angin yang kencang. Mulutnya menganga dengan taring yang tajam. Sosok itu yang telah membuatku terbanting di tengah tambak. Rosi yang tampak bingung dan takut menuju ke arahku. Dia langsung menyeburkan diri menyelamatkanku. "Bagaimana dengan Masun?" tanyaku ketika sampai di pinggir tambak. Kami merasa lega saat Masun datang menyusul.
kawanku itu seperti terbangun dari tidur. Dia bingung melihat kami basah kuyup. Saat itu juga, aku mengajak mereka untuk mengambil semua peralatan memancing dan segera pulang. "Loh, pulang? Ada apa ini?" tanya Masun dengan mimik muka penasaran. Rosi menariknya sambil berjanji akan menceritakan saat sampai rumah. Dan tidak sampai di situ saja. Saat kami menuju keluar tambak, kembali sosok itu menyerang ke arahku. Entah kenapa hanya aku saja yang dituju. Kusuruh kedua temanku menjauh. Aku yang bersiap duduk bersila, terlebih dahulu terkena dorongan angin yang kencang. Seketika, aku muntah darah saat menghantam pintu masuk tambak. Beruntunglah sosok itu pergi diikuti suasana yang kembali tenang. Tidak nampak lagi angin yang menyerangku. Atau mungkin karena kain putih di pintu yang membuat makhluk itu menjauh. Aku langsung dibopong kedua temanku menuju rumah pemilik tambak, di mana motor kami terparkir di sana. Aku menyuruh kedua temanku agar terus membaca sholawat, berharap tidak ada lagi gangguan yang datang. Karena Pak Joko belum pulang, kami langsung melaju pulang. Sesampainya di rumah, aku mengajak kedua temanku untuk menginap saja. Sepertinya mereka tidak keberatan dengan ajakanku. Dan malam ini, mereka pun menginap di rumahku. Kami bersantai sejenak untuk menenangkan diri. Kopi yang masih utuh, kami tuang sebagai penghangat. Masih ada ketegangan yang terasa. Kejadian itu membuat kami agak ketakutan. Di saat Rosi bercerita pada Masun, aku pamit untuk mandi dulu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata jin dari tambak mengikuti kami hingga ke rumah. Aku tahu persis dari suasana yang muncul, desiran angin dan bau khas yang tercium. Sesuatu yang telah kupelajari beberapa tahun ini. Secepatnya aku menyelesaikan mandi dan langsung mengajak kedua temanku untuk tirakat bersama. Keduanya kusuruh membaca sholawat, mengiringi ritual yang akan kujalani. Bermodalkan ikhtiar yang diajarkan Pak Rohman, aku langsung mengeluarkan semua ilmu kebatinan yang kumiliki. Hingga tercipta suara gemuruh yang diikuti angin kencang. Sosok hitam besar muncul dengan garang. Dia menunjukkan rasa permusuhan kepadaku. Di saat itulah aku melihat kemunculan Pak Rohman, guru ngaji sekaligus guru spiritualku itu datang membantu. Mungkin beliau tahu akan getaran doa yang kulantunkan. Dengan jelas terdengar suara di telingaku. Beliau menyuruh agar aku membaca dua doa terakhir yang telah diajarkan. Begitu selesai membaca doa tersebut, makhluk itu berteriak keras dan kasar, kemudian terbakar. Suara dentuman yang cukup keras membuat kedua temanku terkaget ketakutan. Di saat api itu lenyap, Pak Rohman juga menghilang tanpa berpesan apapun. Saat itulah aku merasa lemah dan pusing, yang kemudian menggelepar tidak sadarkan diri. Aku merasa bersyukur karena kembali sehat setelah kejadian tersebut. Aku pun menemui Pak Rohman untuk meminta bimbingan darinya. Juga mengucapkan terima kasih karena sudah didampingi selama ini, termasuk saat kejadian malam itu. Selain itu, aku juga meminta pada beliau doa khusus untuk pagar rumah, agar gangguan itu tidak lagi mengusikku. 3 hari kemudian, Masun diganggu sosok pocong di rumahnya. Aku yang merasa kewalahan untuk mengusir sosok tersebut, minta bantuan pada Pak Rohman. Yang akhirnya, wujud pocong itu mampu dibuang jauh dari rumah Masun. Rumahnya juga diberi pagar gaib untuk menangkal makhluk lain yang akan mengganggu. Sementara Rosi hanya diganggu lewat mimpi saja. Dan berkat doa yang diberikan Pak Rohman, mimpi itu pun tidak muncul lagi. Rosi diberi satu doa yang harus diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu. Selain amalan doa, Rosi juga diberi raja kertas bertuliskan Arab yang diletakkan di atas pintu masuk rumahnya.
Akhirnya kami semua merasa aman kembali, terjauh dari segala gangguan makhluk tidak kasat mata. Meski begitu, kami tetap mewaspadai setiap tempat yang dianggap wingit. Karena penasaran, sekitar sebulan kemudian kami mendatangi area tambak milik Pak Joko. Aku menceritakan tentang kejadian yang menimpa saat memancing malam itu. Yang kemudian aku susul dengan bertanya tentang situasi tambaknya. Pak Joko tampak biasa saja mendengar ceritaku, seperti sudah pernah menemui kejadian yang sama, atau bahkan berulang kali menemui hal yang sama. Dia kemudian menceritakan tentang tambak miliknya. Tambak yang dulu pernah ada 2 sumur itu dikenal dengan keangkerannya. Seringkali para pengunjung ditemui beberapa jenis makhluk halus. Selain dari tambak tersebut, kemunculannya juga dari semak pepohonan di samping tambak. Karena hal itulah, di pintu gerbang diberi jimat yang dibungkus kain. Fungsinya untuk menutup jalan jin agar tidak dapat masuk ke rumah. Dia juga bercerita tentang keadaan seminggu terakhir. Selama itu, suasana sudah terasa agak adem. Dalam artian, sudah tidak seangker dulu. Hal itu dibuktikan dengan ramainya para pemancing yang berkunjung. Mereka tampak puas tanpa ada gangguan apapun. Biasanya yang datang hanya 3-5 orang dalam sehari. Tapi kini, dalam sehari, setidaknya ada 20 orang yang datang memancing. Saya sangat bersyukur. Semoga tambak ini selalu ramai dan aman, ucap Pak Joko menutup ceritanya. Setelah itu, dia mempersilahkan kepada kami untuk pergi memancing. Bahkan, dia menawari kapanpun kami mau. Disuruhnya kami datang dengan gratis. Akhirnya, silaturahmi antara kami dan pemilik tambak semakin erat layaknya keluarga. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.